Jadi Brievenbus ini awalnya ada di Batavia yang saat ini Jakarta ya, pada tahun 1829. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama SOS Santai Obrolin Sejarah. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas sejarah peninggalan kolonial Belanda yang mungkin ada di daerah kalian. Jadi ini kebetulan saya ada di depan bangunan peninggalan Belanda yang dulu ini saya ada di komplek Monumen Peta, di mana di belakang saya saat ini menjadi kantor pejuang perintis kemerdekaan ya. Jadi ini dulu dibangun tahun sekitar 1910 sampai tahun 1911 lah. Kebetulan ini komplek Monumen Peta, Daidan Blitar, dan ini dulu dijadikan sebagai kantor polisi militer Jepang atau Kempei Tai. Untuk sobat album sejarah, saya tidak fokus membahas sejarah di bangunan ini. Jadi saya akan membahas sebuah peninggalan Belanda, kolonial Belanda yang tadi di awal saya katakan mungkin ada di daerah kalian ya, ada di kota kalian, yaitu Brievenbus atau yang biasa disebut dengan bis surat. Mungkin untuk generasi 70, 80 atau mungkin 60, untuk sobat album, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang mungkin saat ini menonton video ini, flashback ke masa lalu, di mana bis surat di masa lalu, di saat itu mungkin di masa-masa remaja kalian merupakan ya benda yang paling berharga ya untuk menyampaikan kabar ke rekan, kerabat, saudara, keluarga yang mungkin jauh, kekasih bisa juga, atau mungkin ya untuk keperluan pribadi kita saat itu ya. Karena gini, sekarang kan sudah teknologi sudah canggih, handphone, SMS. Kalau dulu kan belum ada, orang untuk berkomunikasi melalui surat. Jadi biasanya mungkin di daerah kalian ya, Brievenbus ini ada di tempat-tempat yang mencakup di daerah keramaian ataupun di kantor pos. Di Blitar sendiri, di kota saya itu sekarang jumlahnya hanya tinggal 5, tapi sudah terawat dengan baik ya. Semoga saja di daerah kalian Brievenbus ini masih dirawat dengan baik lah. Jangan sampai peninggalan sejarah ini yang menyimpan banyak sekali kenangan akan masa lalu ini, jangan sampai itu besi tuakan. Brievenbus ini terbuat dari besi ya, logam besi, tingginya kurang lebih sekitar 2 meter, 180 sampai 2 meteran lah, setinggi orang dewasa. Di Brievenbus ini ya memang terlihat jelas di kepala bagian atas itu tulisan Brievenbus dalam bahasa Belanda yang artinya bis surat. Nah, di bagian badan Brievenbus ini ada sebuah ukiran hiasan, ada nomor 1, 2, dan 3. Itu maksudnya adalah surat yang dimasukkan di dalam kotak surat ini atau bis surat ini itu satu hari diambil oleh petugas pos sebanyak 3 kali ya. Jadi pagi, mungkin siang atau sore waktu itu ya. Ini kalau saya ada salah informasi, saya mohon maaf. Nah, di kepala Brievenbus bagian atas sebelah kiri dan kanan itu terdapat tulisan Belanda yang bertuliskan Den Broek en Reichers 19
1911. Itu kalau nggak salah nama perusahaan Belanda yang memproduksi Brievenbus ini ya, tahun 1911. Kalau di Blitar yang tadi saya lihat di dua tempat, yang satu di Jalan Amerika depan Telkom Blitar itu 1911, dibangun 1911. Yang tadi di kantor pos Jalan Mas Trip Kota Blitar itu di depannya ada dua Brievenbus, dan semuanya saya lihat tadi dibangun sejak 1911. Memang ada juga yang Brievenbus itu dibangun itu 1914. Itu kayak saya pernah lihat, tapi lupa di mana ya. Oh, mungkin masih di Jakarta atau mungkin di Surabaya. Itu sebenarnya ada yang 1914. Jadi memang untuk saat ini Brievenbus hanya dijadikan sebagai objek hiasan di pinggir jalan aja ya, karena kan orang-orang sekarang lewat surat email, surat apalah, SMS, WhatsApp yang sekarang ya. Jadi untuk generasi muda yang kelahiran 2000 mungkin berpikir ini apa sih, kayak bangunan apa sih, peninggalan apa sih ya. Itu dulu adalah kotak surat ya, dimana mungkin ketika kantor pos tutup atau mungkin orang tidak bisa menjangkau kantor pos, itu bisa menyerahkan suratnya yang lengkap dengan nama, alamat, dan perangko ya, itu dimasukkan ke dalam kotak surat ini. Jadinya nanti petugas pos setiap sehari 3 kali itu akan mengambilnya dan membawanya ke kantor pos untuk dikirim ke alamat masing-masing. Seperti itu ya Sobat Album. Kalau saya sendiri terakhir menggunakan, pernah sih waktu SD, waktu pelajaran apa ya, kalau nggak salah pelajaran bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kan ada tulis menulis untuk sahabat pena, dulu kan namanya sahabat pena. Itu saya dulu masih SD sekitar tahun 2003, 2004, 2005 itu masih menggunakan Brievenbus ini ya, kotak surat ini. Itu terakhir saya, kalau saya ingat saya. Jadi memang sudah nggak digunakan lagi sebagai hanya hiasan Brievenbus ini. Kalau di Blitar tinggal 5. Kalau di kota kalian itu bisa mungkin Sobat Album bisa lah, kalau ada Brievenbus mampir sebentar dilihat. Nah itu kadang kalian cek. Nanti ada pasti di kepala bagian atas samping kanan dan kiri itu ada tahun pembuatannya. Sekitar ada yang 1911, ada 1914. Rata-rata umur segitu. Kotak surat ini awalnya ada di Hindia Belanda yang sekarang ada di Indonesia. Jadi Brievenbus ini awalnya ada di Batavia yang saat ini Jakarta ya, pada tahun 1829 digunakan hanya untuk ya, mungkin hanya sebagai penitipan surat di kantor gedung-gedung kolonial ya, bukan saat itu bukan untuk umum. Baru kemudian pada 1850 kotak surat ini atau Brievenbus ini baru digunakan untuk masyarakat umum di Semarang 1850. Kemudian 1864 itu ada di ada di Surabaya. Baru kemudian setelah itu digunakan di hampir berbagai kota di Hindia Belanda. 1829 pertama kali ada, 1850 pertama kali digunakan oleh umum di Semarang, 1864 kemudian di Surabaya, dan setelah itu menyebar ke seluruh Hindia Belanda. Kalau dulu kayaknya warnanya bukan orange ya, bukan oranye sepertinya, atau mungkin oranye, saya juga kurang paham ya, atau mungkin abu-abu kah, itu ada juga. Jadi kotak surat ini menyimpan berbagai banyak macam kenangan generasi-generasi masa lampau ya. Jadi saya mohon untuk semuanya, untuk masyarakat Indonesia, kalaupun ada peninggalan-peninggalan sejarah, dirawat dengan baik, dijaga dengan baik, apapun bentuknya ya.
jangan dijadikan misal kayak ada tuh kejadian kotak surat ini Breven Bus ini di besi tuakan, itu ada itu janganlah, peninggalan sejarah ya, biar generasi mendatang itu biar tahu, oh ini loh apa ya, media komunikasi leluhur kita dulu seperti ini. Jadinya ada bukti gitu, ada bukti. Nanti kalau semisal nggak ada bendanya, nggak ada fisiknya, generasi mendatang dikasih tahu, dikit-dikit hoak ntar. Kan buktinya sekarang kalau nggak ada buktinya dikatakan hoak. Jadi ya itu ya Sobat Album, dijaga dengan baik peninggalan-peninggalan Belanda. Termasuk di belakang ini sebenarnya kalau di Blitar ini ya saya lihat itu ya bagus sih, bangunan-bangunan Belanda dijadikan ya terawat, istilahnya terawat gitu. Breven Bus. Bentar, motor lewat. Oke. Mungkin itu aja ya Sobat Album. Apalagi ya terkait dengan kotak surat ini, bis surat Breven Bus. Oh iya, biasanya di kepala bagian atas tadi yang tulisannya Diepenbroek and Reichers Ulf itu kota yang ada di Belanda. Jadi Diepenbroek and Reichers Ulf itu sebuah nama perusahaan yang nama perusahaan yang ini loh, istilahnya yang memproduksi Breven Bus ini, yang memproduksi kotak surat ini. Sedangkan Ulf itu nama kota di Belanda, jadi perusahaan ini ada di kota Ulf, Belanda. Saya sukanya sama orang-orang Belanda gini Sobat Album, setiap bangunan, ya nggak semua ya, nggak hampir semuanya, setiap bangunan entah itu dan juga kearsipan, catatan itu orang-orang Belanda selalu menyertakan tahun dalam pembuatannya atau dalam catatannya. Itu yang saya suka, karena bisa meninggalkan jejak di mana bangunan ini akhirnya dibangun tahun berapa, dibangun sejak kapan, kayak gitu loh. Makanya saya kalaupun saya bikin video itu kayaknya saya pasti akan meninggalkan jejak hari, tanggal, dan tahun, biar nanti ya walaupun tidak penting mungkin sebagian orang, tapi kan dalam pribadi saya sendiri itu sangat penting. Makanya dalam video-video album sejarah itu misal jadi catatan sejarah tersendiri lah, kayak semisal oh ini videonya dibikin tahun berapa, tanggal berapa, kayak gitu. Orang Belanda itu selalu gitu, di setiap tidak semua bangunan tapi hampir seluruhan bangunan itu pasti dia meninggalkan catatan tahun, tanggal, dan bulan. Kalaupun hanya tahun mungkin terpampang di bangunannya, kemudian di kearsipannya dia pasti akan meninggalkan jejak tanggal, bulan, dan tahun. Ya itu sih Sobat Album ini tadi sebenarnya juga terkait dengan Breven Bus, kotak surat ini, bis surat ya. Memang sudah saya ingin bahas dari dulu, tapi baru kali ini bisa kesempatan membahas. Jadi mungkin itu aja ya Sobat Album ya. Apalagi ya, nggak ada. Nanti untuk Sobat Album semuanya ditunggu video kita lainnya, ditunggu video veteran lainnya juga ya, ditunggu. Kemarin saya sudah janjian untuk ke veteran. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Subscriber baru, terima kasih juga sudah setia di channel ini. Doakan semoga channel ini berkembang dan saya bisa mampir ke daerah kalian ya. Udah itu aja sih, nggak ada lain. Salam hormat saya untuk Sobat Album dan keluarga semua di rumah. Jaga kesehatan selalu, tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah dari saya. Sejarah tidak membuatmu kuno, sejarah membuatmu maju. Dadah.